Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya adalah mahasiswa Universitas Patimura Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Nama saya adalah Hartika Abdul Hairgai dengan NIM 2017-33019 dan minat Ekonomi A. Tujuan saya melakukan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori investasi dan pasar modal yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut, yaitu Ibu Ansye Parinusa, SPD MSI. Baik teman-teman, jadi terdapat 5 nomor soal yang bakal kita bahas di video kali ini. Soal yang pertama, jelaskan pengertian investasi, bagaimana proses investasi, serta pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi tersebut. Soal yang kedua, jelaskan pengertian pasar modal apa dan apa saja yang merupakan instrumen dalam pasar modal tersebut. Soal yang ketiga, jelaskan apa saja yang merupakan komponen utama dari return investasi. Soal yang keempat, tabel sekuritas XYZ dengan kondisi ekonomi kuat dengan probabilitas 0,4 dan return 0,30. Sedangkan kondisi ekonomi sedang dengan probabilitas 0,60 dan return 0,25. Dan kondisi ekonomi resesi dengan probabilitas 0,40 dan return 0,20. Hitung serta jelaskan return yang diharapkan berdasarkan tabel sekuritas XYZ di atas. Soal nomor 5, jelaskan menurut pemahaman kalian dalam kondisi apakah pasar modal dikatakan efisien, efisienkah pasar modal dalam masa pandemi ini, serta dampak apa saja dari COVID-19 ini bagi pasar modal. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada jawabannya. Jadi yang pertama, pengertian investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Bagaimana kegiatan proses investasi? Pembahasan lebih dititik beratkan pada investasi berkaitan dengan pengelolaan aset finansial, khususnya sekuritas yang bisa diperdagangkan atau marketable securities. Kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah aset seperti aset real atau tanah, emas, mesin atau bangunan. Yang berikutnya aset finansial atau deposito, saham, obligasi, options, warrants atau futures, pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi. Jadi, pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, investor individual atau retail investors. Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Yang kedua, investor institusional atau institutional investors. Investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpan dana atau bank dan lembaga simpan pinjam, lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi. Sekarang kita masuk pada jawaban nomor 2, yaitu pengertian pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Butir 13, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan potensi yang berkaitan dengan efek. Berikutnya yang termasuk dalam instrumen pasar modal ialah instrumen pasar modal adalah semua surat berharga atau efek yang secara umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham,
obligasi, sekuritas, kredit, tanda bukti utang, setiap klaim, waran, opsi, atau derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan sebagai efek. Umumnya, sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal meliputi saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif. Sekarang kita beranjak untuk menjawab soal berikutnya, yaitu nomor 3. Komponen utama dari return investasi. Return investasi terdiri dari 2 komponen utama, yaitu yang pertama, yield, merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Dan yang kedua yaitu capital gain atau loss. Komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga atau bisa saham maupun surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Sekarang kita beranjak untuk menjawab soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 4. Kita diminta hitung return yang diharapkan berdasarkan tabel sekuritas XYZ. Sebelum itu, kalian lihat rumusnya sebagai berikut. Setelah kita mengetahui rumus dari return yang diharapkan, maka selanjutnya kita masukkan data-data yang ada pada tabel XYZ tersebut ke dalam rumus return yang diharapkan. Diketahui kondisi ekonomi kuat memiliki probabilitas 0,40 dan return 0,30, sedangkan kondisi ekonomi sedang memiliki probabilitas 0,60 dan returnnya 0,25, dan kondisi ekonomi resesi memiliki probabilitas sebesar 0,40 dan return 0,20. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Return yang diharapkan dari suatu sekuritas sama dengan kondisi ekonomi kuat dengan probabilitas 0,40 dikalikan dengan returnnya 0,30 ditambah kondisi ekonomi sedang dengan probabilitas 0,60 dikali returnnya 0,25 ditambah kondisi ekonomi resesi dengan probabilitas 0,40 dikalikan returnnya sama dengan 0,35. Jadi return yang diharapkan dari sekuritas XYZ adalah 0,35 atau 35%. Sekarang kita beranjak menjawab soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Dalam kondisi apakah pasar modal dikatakan efisien? Menurut saya, semakin cepat informasi atau update tersebut tercermin melalui harga sekuritas alias surat-surat berharga, maka semakin efisien suatu pasar. Efisienkah pasar modal dalam masa pandemi ini? Jawabannya adalah efisien. Pasar modal Indonesia menunjukkan masih ada hal yang bertumbuh positif di tengah pandemi COVID-19, yaitu dengan masih tingginya minat perusahaan untuk melakukan initial public offering di Bursa Efek Indonesia. Salah satunya adalah tetap tingginya minat perusahaan untuk masuk ke pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Beber Yulianto Aji Sadono, Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia atau BEI, dalam siaran pers Jumat 24 April. Telah tercatat sebanyak 26 perusahaan baru di BEI dan ikut berkontribusi dalam memajukan industri pasar modal Indonesia. Sebesar 65% perusahaan tercatat pada tahun 2020 tersebut menunjukkan tren kenaikan harga saham sejak awal saham-sahamnya mulai dicatatkan di BEI. Tidak hanya itu, sampai dengan 23 April 2020 sudah tercatat 18 perusahaan yang masuk ke dalam pipeline pencatatan efek saham baru. Imbuhnya,
Bursa masih mencatatkan pertumbuhan investor sebesar 8% dari tahun 2019 lalu, menjadi 2,68 juta investor, mencakup investor saham, reksadana, dan obligasi. Untuk investor saham, jumlahnya mencapai 43% dari total investor tersebut dan meningkat 5% dari tahun lalu. Hal itu menunjukkan tingginya minat calon investor dalam memanfaatkan momentum untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dampak COVID-19 bagi pasar modal. Virus corona baru muncul sejak awal bulan ini di tanah air. Namun dampaknya telah memukul berbagai sudut ekonomi dunia, termasuk Indonesia yang berdampak pada indeks bursa saham rontok, rupiah terperosok, dan ekonomi Indonesia bisa masuk dalam skenario terburuk, namun hal ini dialami oleh semua lembaga keuangan dunia. Pertumbuhan ekonomi 2020 ini diperkirakan melambat. Dampaknya resiko terjadi resesi global telah meningkat semakin lama wabah ini terjadi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi, permintaan terganggu dan mengarah ke resesi. Dalam kasus COVID-19 di mana ekonomi merosot dan tidak stabil dilihat dari kenaikan harga barang, ditambah penghasilan yang menurun akibat kita harus di rumah saja, menjauhi keramaian dan mengisolasikan diri guna memutuskan rantai penyebaran virus. Akibatnya kombinasi fatal terhadap pemukulan daya beli. Pemerintah harus mengantisipasi merosotnya konsumsi yang selama ini jadi penyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, itu dia teman-teman jawaban saya dari 5 nomor soal ujian akhir semester mata kuliah teori investasi dan pasar modal. Semoga video saya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video saya kali ini. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.